kasih kasih reaction dong, tepuk tangan untuk tim Praise and Worship dan tim Zoom KGC. Wow, lagu terakhir ya. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. That's deep, guys. Itu lifestyle. Ya. Kita bernyanyi memuji Tuhan sampai jiwa ini berubah. Jadi yang nggak percaya jadi percaya. Wow. Thank you, Stephen Faith yang sampai ke gereja ya, mempertaruhkan kesehatan meskipun cuma bertiga. Bahkan tadi udah swab ya, udah swab. Oke, boleh di-mute dikit KGC Worship Ministry. Oke, kalian dengar suaraku ya semuanya? Dengar suaraku semuanya? Oke. Khotbah hari ini itu terakhir dari sesi #lifestyle ya. Bulan ini akan terakhir #lifestyle, dan aku percaya lifestyle itu nyata dalam kehidupan kalian karena terangnya Tuhan yang memampukan kalian menjalani hidup dalam Tuhan. Ya, oke. Judulnya hari ini sangat provokatif, guys. Sangat membuat jiwa ini penasaran juga, yaitu nonsense life. Apa itu nonsense life? A life that doesn't make sense. Ya. Indonesianya adalah kehidupan yang tidak masuk akal. Oke, kalian dengar suara saya semua ya? Kasih jempol dong. Oke, mantap. Oke, di COVID season, ya, apalagi kita sudah lewati season alpha ya, sekarang delta, malah katanya ada lambda, beta, gamma, ya. Sudah 18 bulan ini. Percaya deh, kalau Tuhan itu izinkan COVID ada di dunia ini, itu nggak taunya untuk memangkas, ya, ini salah satunya, ya, untuk memangkas lifestyle yang nggak penting, lifestyle yang penuh dalam kegelapan, ya, itu digantikan dengan yang lebih penting, kehidupan yang lebih benar, yang benar bahkan. Salah satunya tahu nggak apa? Sadar nggak sadar ya? Thank you for 88 participants today. Yang satu participants mungkin ada 2 dan 3 orang. Tepuk tangan untuk kalian semua dong yang hadir hari ini. 88 orang participants ya. Tahu nggak apa? Yaitu from fans to families. Kita ulang lagi ya. From fans to families, keluarga. Ya. Jadi semakin kita tahu bahwa inner circle itu matters more matters. Jadi lebih berarti. Once again kita Koko dan tim pastoral ajak kita semua bukan lagi memiliki ikatan satu dengan lain ini sebagai fans, guys. Tetapi families. Apa sih bedanya kok fans sama families? Oke, perbedaannya simple. Kalau fans itu orang datang, orang menjalin hubungan itu karena popularitas, karena ada benefitnya apa untuk aku, karena hype, karena tren, karena sensasi. Ya. Sedangkan kalau families itu kita harus tahu kalau families itu kan by blood. Ya. By blood. Halo Feba dari Semarang. By blood, ya, everlasting, saling bangun satu dengan lain, bahkan menderita bersama-sama dan stick together until the end. Apapun musimnya. Masih ingat ya? Minggu pertama ada yang masih ingat nggak yang hadir pada sermonnya Pastor Maria Lipesik? Itu ada game ya, yang this or that, ya. Di situ terpampang nyata ya, Pastor Hizkia Setiawan dan Pastor Andrew Juwana di sebelah kanan Anda di sudut biru, sedangkan di sudut merah itu Pastor Steve Furtick dan Rich Wilkerson. Ya. Kita kalau Andrew Juwana dan Hizkia Setiawan ini dari KGC Surabaya. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Stephen Furtick itu dari Elevation Church Charlotte dan Rich Wilkerson itu dari Fu Church, harus ngomongnya Fu Church dari Miami. Ya kita harus akui ya His ya, kalau tentang kepopularitasan ya mungkin kita no contest lah. Mereka itu benar-benar preacher, pastor yang dipakai Tuhan luar biasa di daratan Amerika. Tapi because of His grace, I'll make sure Ko Hizkia dan Koko juga itu akan pastikan sewaktu saudara semua 90 orang di sini, sewaktu kalian mengalami kesulitan, ya, kami bukan juru selamat, tapi kami berjanji kami akan selalu hadir, selalu siaga, selalu mendoakan di setiap musim kehidupan.
Kalau nggak percaya, coba deh DM Steve Furtick sama DM Rich Wilkerson. Karena ada Instagramnya tuh, pasti kalau follow bisa. DM aja. Sama DM Ko Hizkia Setiawan. Siapa yang fast response? Oke, siapa yang fast response ya? Oke, nah ini curcol dikit ya. Nah, karena panggilan ini ya, Koko sama Kohis ya, people itu come and go di dalam kehidupan kita. Ya. Some datang, some go. Ya. Kadang-kadang some yang datang itu, beberapa orang yang datang itu, not to have a relationship yang benar, ya dalam arti family in Christ relationship. Ya. Tapi memang kenyataannya apa yang bisa jadi benefit ya untuk aku berteman sama Ko Hizkia, aku berteman sama Ko Andrew itu benefit apa yang aku bisa keruk ya, benefit apa yang bisa dapetin ya, channel apa ya yang aku bisa dibukakan ya. Ya memang kenyataannya kalau orang-orang kalau mau datang untuk mendapatkan right relationship ya dengan kita, itu semestinya memang mereka akan tertanam di komunitas di mana kita itu ditemukan. Ya. Mereka akan tertanam di komunitas yang kita ini ditemukan. Nah, ngomong-ngomong, mirip nggak sama Tuhan? Dalam arti gini, kita itu kadang-kadang ya, mau berhubungan dengan Tuhan, itu sometimes itu kita pikirin benefitnya untuk kita. Yang paling utama. Dibanding dengan, ini perhatiin, percaya apa yang Tuhan bangun di muka bumi ini. Kita ulang lagi ya. Sama seperti Tuhan, kadang kita itu datang ke Tuhan untuk benefit untuk diri kita. Dibanding dengan percaya atas apa yang Tuhan bangun di muka bumi ini. Ini, Koko sama Kois bilang, kita bukan saying, I'm not saying that kita nggak boleh terinspirasi oleh pastor kedua ini, Steve Furtick dan Rich Wilkerson. Tapi kalian harus tahu, kita harus tahu semua, bahwa Tuhan itu ada taruh siapa yang real dalam kehidupan saudara dan siapa yang virtual dalam kehidupan saudara. Ya. Baik pemimpin, sahabat, atau domba-domba kalian, ada yang real, ada yang virtual. Ya. Dan, aku cuma mendorong aja, kalau kita nggak bisa bangga, kita nggak bisa suportif, kita nggak bisa berdoakan mereka brother sister kita, saudara-saudara kita. Saya meragukan kalau kita ini ready untuk family yang didesain Tuhan dalam hidup kita. Itu dalam guys. Ya, oke. Nonsense life, kalian siap? Nonsense life, kehidupan yang nggak masuk akal, life that doesn't make sense. Mari masih di seri lifestyle ya. Mari kita baca di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Apa sih kok hidupnya nggak masuk akal ini? Yuk, gini. Koko akan bacain, tapi kalian di mute tetap, kalian baca melalui suara saudara ya. Jadi kita sama-sama baca semuanya ya. Oke, mulai. Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wow. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu itu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang terakhir, bersama-sama bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wow, kita masuk di tes, rapid test hati ya, rapid test hati ya. Setelah kita baca 12 ayat ini, ya, apa sih perasaan dan pikiran kita sewaktu mendengar ucapan bahagia? Ini ucapan bahagia.
Ucapan bahagia itu seperti ini, guys. Ucapan bahagia itu seperti kayak, congratulations ya untuk weddingmu ya. Oh, so happy loh kamu. Terus, happy birthday ya. Happy birthday ya. Waduh, turning 25 ya. Wow. Semakin bijaksana pastinya, semakin tambah dewasa. Itu mirip. Ucapan bahagia itu seperti ini, kayak congratulations. Anyway, intermezzo aja. Di Surabaya, di Indonesia sering ya dikatakan happy wedding ya. Happy wedding, happy wedding. Guys, I'm telling you. Happy wedding kalau kita diucapkan di US ya, di Amerika atau di Inggris ya, itu aneh guys. Karena mestinya bukan happy wedding. Happy wedding itu Indonesian English. Seharusnya itu congratulations for your wedding day, ya, on your marriage. Oke, intermezzo aja tuh ya. Nah, perasaannya gimana nih setelah baca ayat ini? Pasti ada yang, apakah kita bahagia memang waktu baca ini? Soalnya duka cita loh, lapar loh, dianiaya loh, atau kecewa bahkan mungkin. Walah, kok bahagianya Tuhan ini kayak gini ya? Aneh gini ya, duka cita tapi suruh bahagia. Ya, miskin tapi suruh bahagia. Atau bingung bahkan, ya mungkin ada yang bingung sampai hari ini ya. Atau berpikir gitu, dianiaya, difitnah tapi berbahagia. Atau juga yang ngerasa aneh, ini nggak masuk ini kok, nggak masuk ini. Apalagi kita nih di zaman 1,5 tahun pandemi ini. I'm telling you kok, honestly, I just wanna happy and blessed life. Aduh, ini sudah terlalu banyak duka dalam 1,5 tahun ini. So bagi aku kok, yang kok ucapkan untuk kita bisa bahagia, nggak make sense, ya, nggak make sense. Yang benar aja, masa Tuhan yang katanya baik, ya, yang mati untuk kita, masa mau kita bahagia sih? Masa mau kita bahagianya seperti ini? Gitu. Masa kita bahagia kalau kita tuh miskin, kalau kita duka cita, kalau kita tuh lapar, kalau kita tuh dianiaya, kalau kita difitnah, dicela? Seriously? Kalau kebahagiaan versi Tuhan seperti ini, wah ini nggak masuk kok bagi aku. Nah, tapi kalau yang ini kok, ucapan bahagian seperti ini, ya kita ambil di ayatnya ini nggak ada di Alkitab, saya percaya nggak ada di Alkitab, tapi ini ada di ayatnya dunia. Ya, kita cek ya hati kita ya, yuk rapid test heart, ya positif atau negatif, diagnosis. Ini kok lebih masuk ini rasanya. Oke ya, berbahagialah ya, bayangin ya, merem aja kalau perlu. Berbahagialah ya, kalau kita itu kaya materi, banyak uang. Karena kita itu bisa memiliki semuanya loh. Wow, bisa punya MacBook, mau beli mobil BMW bisa cepat, ya. Dan bisa memiliki apapun juga sekarang. Ya. Hotel Hilton mau dibeli bisa, Hotel Apurva, Kempinski dibeli bisa. Bahagia ya, kayak materi. Yang kedua, ayat yang kedua, berbahagialah yang percaya diri, ya. Percaya diri. Karena akan selalu dipuaskan oleh diri sendiri. Ya. Selfie terus-terusan, pokoknya isi satu Instagramnya adalah diri sendiri semua. Ya. Dari angle berapa macam pun, diri sendiri semua. Dan tidak perlu orang lain. Bahagia, Rek. Full of himself or herself. Terus yang ketiga, ayat yang ketiga. Nggak usah dibaca bersama-sama ya, gue bacain aja. Diberkatilah yang angkuh, pintar, kuat, memerintah, karena orang lain akan tunduk kepada mereka. Ya, kalau kita tahu ya, profil-profil yang angkuh, pintar, kuat, memerintah, kita kadang temuin ini memang di bos-bos di perusahaan, ya, yang kalau ngatain bawahannya itu, sudah sumpah serapah, kebun binatang keluar mungkin, kalau marahin bisa sampai benar-benar orang itu sampai nunduk banget, gitu. Tapi mereka memang pintar sih, mereka memang kuat, powerful, mereka bisa memerintah. Orang lain tunduk. Wah, ini yang kayak gini nih rasanya diberkati banget loh orang kayak gini. Atau yang keempat, diberkatilah yang berjuang untuk segala sesuatu, mereka akan mendapatkannya. Yang kelima, ayat yang kelima, berbahagialah yang canggih. Ya, yang canggih itu sophisticated Inggrisnya, yang advance, karena mereka akan memiliki waktu-waktu yang berkualitas. Ya. Orang yang canggih itu memang kenyataannya mereka kan efektif dan efisien, guys. Jadi mereka itu akan punya banyak waktu yang berkualitas kenyataannya. Nah, ada lagi tak tambahin sih. Berbahagialah yang berkhotbah melalui Zoom.
karena mereka bisa memakai celana pendek dan tanpa diketahui oleh siapapun. Ya. Oke, dari ayat yang dunia kasih ya, sama ayat yang Tuhan kasih, kontras banget nggak sih? Ucapan yang bahagia yang Koko barusan sebutin itu kok lebih masuk akal ya, lebih mendarat gitu. Aku baca ini aja senyum-senyum kok, dan kok ya memang ada kebahagiaan muncul gitu. Ya. Lebih menarik kok, terus terang. Nggak apa-apa guys, kita harus akui kadang-kadang hati kita tuh kalau ke sana nggak apa-apa. Akuin aja dulu, akuin. Tetapi di khotbah Tuhan itu justru memberikan gambaran gaya hidup ya, yang justru lebih tinggi, moralnya memang lebih susah kadang-kadang, dan sangat berbeda dengan dunia tawarkan, tapi lebih indah. Saking kita tidak pernah tahu aja indahnya di mana. Ya. Memang apa yang kehidupan yang Tuhan tawarkan, lifestyle yang Tuhan tawarkan itu sangat berbeda dengan dunia tawarkan. Jadi dari perbedaan kelas ini kita bisa tahu bahwa ada yang world class, tapi ada yang kingdom of God class. Kelas dunia dan kelas kerajaan Allah. Interesting ya. Yuk, dig deeper. Oke, kita harus tahu bahwa dalam 1 bulan ini ya, yang ngikutin khotbahnya seri KGC khotbah dari Karya berbicara tentang 2 jalan dan 2 pintu ya. Yosia berbicara tentang 2 pohon, ya. Koiskia berbicara tentang 2 buah, dan Cenensi berbicara tentang 2 dasar yang kemarin. Nah, khotbah di bukit ini kita harus tahu tema besarnya dari Matius 5 ayat 7 itu cuma 2. Tema besarnya cuma 2. Tuhan ini mengenalkan sifat dasar kerajaan Allah yang Tuhan bangun di muka bumi ini. Dan bagaimana gaya hidup yang tercipta untuk siapapun yang menginginkannya. Nggak semua pingin sih memang. Tapi tercipta untuk siapapun yang menginginkannya itu dengan percaya. Dengan Tuhan kita. Ya. Nah, Tuhan juga ngomong bahwa kerajaan Allah di muka bumi ini, ya, what we're doing now ini, itu nyata sekarang juga. Nggak mesti nunggu kita ketemu Tuhan waktu di surga. No. Justru itu namanya kenapa kita di rock ya, representative of Christ's kingdom on earth. Itu heaven on earth itu nyata. Nggak perlu nunggu sampai kita dipanggil. Ya. Oke, kalau kita tahu ya, khotbah di bukit ini itu masa-masa puncak kepopularitasnya Tuhan. Ya. Di mana dia diikuti oleh orang banyak, dia menyentuh hati orang banyak. Ya. Tapi lihat itu di gambar itu. Tetapi ayat 1 dan 2 ya, kalau kalian baca. Hanya dengan muridnya, dia selalu take time dan sit down. Hanya dengan muridnya, dia selalu take time dan sit down untuk mengajar dan selalu memberikan bobot lebih di message-nya. So, kalau kalian diajak MC, ya, bisa sit down bersama, aku yakin MCP kalian akan memberikan bobot yang lebih. Kalau kalian lihat ini pentabisan ya, pentabisan ministry leader dan team leader. Koko pastikan memang Koko sering duduk bersama mereka. Akhir-akhir ini juga, bukan akhir-akhir ini, kita sudah bangun budaya 1 bulan ini dengan Zoom pun kita ada namanya Deeper Words. Itu study Bible untuk kita home pastors berempat. Dan memang tanya Kuhis, tanya Cenensi, tanya Karya, memang pada saat duduk ya meskipun dari Zoom, bobot yang Koko kasih ke mereka ya, itu lebih dibanding khotbah harus 45 menit ya. Bobotnya itu lebih. So please, kalau diajakin MCP, ngerti? Wah, Koberce ini kalau sudah ngajakin MC, pasti bobotnya beda nih dengan dia khotbah di misalnya di KGC Jakarta gitu. Ya, I'm telling you, bobotnya lebih karena lebih personal. Nah, kadang-kadang kita itu justru malah yang bobot lebih, malah di personal itu nggak mau. Sukanya justru malah di keramaian, ya. Di keramaian. Aduh, aku nggak kalau perlu nggak perlu kelihatan, wis. Aku aduh nggak usah on cam lah. Aku tertutup aja, ya. Nggak usah kelihatan. Aku kalau perlu duduk di belakang. Begitu doa berkat amin langsung cus hilang gitu. Well, wow, ya
itu bukan desain Tuhan sih dalam persekutuan kita. Ya. Nah, pada kenyataannya ya, kita ini yang mana sih? Kita ini yang mana? Apakah kita ini murid di mana bisa diajak duduk bersama, bahkan ngejar untuk bisa duduk bersama, ya? Atau kita ini cuma fans atau crowds? Lihat itu gambarnya. Banyak kan orangnya, tapi Yesus berdiri kan. Kalau Yesus sudah berdiri, ya dia akan khotbah itu singkat, tapi bobotnya akan ada lebih dengan Yesus dengan murid-muridnya yang duduk. Atau bahkan kita yang Farisi, guys. Farisi. Farisi itu apa? Anti Kristus, menolak Kristus. So, flash pastoral message ya. Kita jangan ngaku-ngaku murid, please, jangan ngaku-ngaku murid. Kalau ibadah Zoom saja atau MC Zoom saja, itu nggak pernah mau ikut. Kayak kemarin Pastor Nancy bilang ya, kita masih punya preferensi. Ya, di mana aduh ibadah ini kok nggak enak ya kalau sekarang pakai Zoom ya. Enggak lah, aku kalau KJC ngadain Zoom, nah I'm out of this dulu for a while. Aku akan coba ke gereja tetangga, ya, tetangga sebelah gitu. Coba deh sana. Well, I'm telling you juga, are you just a fan of Christ yang dimana come and go untuk sakarepmu dewe, ya, sakarepmu dewe, atau bahkan jadi anti Christ? Wow, kok berat banget anti Christ? Gini, ya kita harus sepakat di sini. Anti Kristus sekarang itu simple, guys. Simple. Kok kayak dokter Tirta gini mungkin. Anti Christ sekarang itu simple banget. Kita dengan anti bergereja, anti beribadah, anti berkomunitas, itu aja sudah mulai ada bibit anti Kristus. Ini no debate ya, nggak ada waktu untuk debate. Karena rencana Kristus itu ada di dalam gerejanya, karena dia mati untuk gerejanya. Sudah nggak ada debate lagi. No debate, as simple as that. Jadi antikristus itu bukan, ya kira-kira ini berkembang guys. Vaksin COVID-19 itu ditenggarai, disinyalir itu gerakan antikristus. Dengan kita divaksin, kita berarti pengikut dunia, bukan antikristus. Ya, atau juga chip 6666 ya. Ya, saya nggak ke arah ke sana, tapi kadang-kadang kita memikir terlalu kompleks. Kita dengan anti bergereja, anti berfellowship, anti beribadah, itu aja sudah anti Kristus. Ya. Oke, sekarang tujuan Tuhan khotbah yang di bukit ini, hari ini, itu bukan ditujukan pada orang jahat dan orang Kristen yang baik. Ini lebih dalam lagi. Ya. Yaitu levelnya semakin dalam, yaitu untuk orang Kristen yang baik dan orang Kristen yang benar. Ya. Orang Kristen yang ikut-ikutan atau orang Kristen yang benar-benar menjadi murid dan mengasihi Kristus. A good Christians versus a right Christians. I'm telling you, God doesn't mean right. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, itu selalu baik. Ya. Keep that in mind, guys. Oke, sekarang balik lagi ke bahagia. Tuhan ucapin, berbahagialah kamu. Kita lihat ya, bahagia macam apa ini? Ya. Inggrisnya, Koko cek di NIV, itu blessed are those. Nah, bahagia versi kita, kadang-kadang, adalah biasanya hubungan erat banget sama perasaan kita, situasi kita, kondisi kita. Kita pergi berlibur ke Bali, atau pergi berlibur ke Hawaii, apalagi Hawaii ya, waktu ke US, ya, ke pegunungan Alpen sih sampean, Himalaya, aduh nggak tahu itu happy nggak di Himalaya. Tapi maksudnya tuh happy karena ada liburan, atau happy karena diperhatiin, ya, diperhatiin waktu ulang tahun, waduh dikirimin
ya, macam-macam donat, macam-macam roti goreng, macam-macam makanan dikirimin, happy. Nah, kalau kita bahagianya sebatas ini, pastinya berarti tergantung banget sama situasi dan kondisi. Dan kalau ngomong situasi dan kondisi, berarti sifatnya sementara, nggak aman, nggak tetap, nggak pasti. Makanya kenapa kita punya bukan bad hair day, tapi bad day, ya, BT. Itu karena kita itu memakai perasaan sebagai barometer kebahagiaan. Ya. Nah, tapi yang Tuhan maksud di sini itu makairos. Coba katakan bersama-sama, nggak usah di-unmute. Makairos. Katakan bersama-sama makairos. Makairos itu bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, tapi bahasa Yunani. Apa arti makairos ini? Bahagianya yang di sini ya, Tuhan maksud itu adalah gini. Seseorang yang mendapatkan perkenanan atau berkat dari Tuhan, makanya dia bahagia. Nah, masalahnya orang selalu mikir liburan itu berkat dari Tuhan. Apakah itu salah kok? Ya enggak sih, enggak salah. Itu berkat dari Tuhan. Yes, tapi berkat dari Tuhan itu bukan liburan. Stay at home pun kamu, atau school from home pun, atau work from home pun, itu juga berkat dari Tuhan. Sewaktu kamu mengenal maksud Tuhan dalam diri. Ya. Jadi berkat Tuhan itu kita harus tahu. Berkat Tuhan itu, hatinya Tuhan itu apa? Ya, makairos. Oke, kalau kita lihat ucapan bahagia, ini ucapan bahagia ini terdiri dari 8 ya, saya hitung 8. Khotbah Yesus di bukit ada 8 ucapan bahagia. Itu identik loh sama 10 hukum Tuhan, identik ya saya bilang. 10 hukum Tuhan, hukum Taurat melalui Musa untuk bangsa Israel. Kalau ini melalui Yesus untuk murid-muridnya. Tapi kalau 10 hukum Tuhan itu untuk bangsa Israel melalui Musa. By the way, promosi dikit ya. Ikutin guys, Expandable. 10 hukum Taurat, 10 Commandments ya. Kemarin ramai banget Expandable yang seri apa? Yang pertama ya, itu Kopiter. 10 kita akan membedah tuntas apa yang dimaksud Tuhan tentang 10 hukum Taurat. Oke? Nanti ikutin aja di IG-nya KGC. Nah, ini kalau Koko buat khotbah satu-satu ya, tadi ada 8. Ini bisa jadi 8 khotbah yang berbeda sih. Tapi Koko cuma fokuskan di 2 titik ya. Yaitu siap-siap. Yang pertama adalah you shall see a greater happiness. Kamu akan melihat kebahagiaan yang lebih hebat daripada dunia tawarkan. Singkat aja, berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihibur. Berbahagialah orang yang lembut karena akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati karena beroleh kemurahan. Berbahagialah suci hatinya karena akan melihat Allah. Berbahagialah pembawa damai karena akan disebut anak-anak Allah. Gini, ini nggak akan saya bahas satu-satu. Tapi Koko akan zoom in, gara-gara musim zoom ya, zoom in ke yang relevan akhir-akhir ini, yaitu berbahagialah bagi siapapun yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Oke? Boleh raise hand yang siapa yang akhir-akhir ini memang kehilangan orang-orang yang dikasih atau orang-orang yang dekat. And this is gonna be very encouraging for you. Ya, boleh Ryan, oke. Turut berduka cita Ryan dan turut penanggungan, oke. Oke, ini akan Erlin, oke. Thank you for the raise hand. Ya. Aku percaya firman hari ini akan menguatkan kalian berdua, ya. Siapapun yang raise hand, bahkan semua yang semua yang nggak raise hand pun. Nah, berbahagia yang berduka cita karena akan dihibur. Duka cita di sini ya, di versinya di bumi ini, itu identik dengan tangisan, identik dengan menangis. Dan memang kenyataannya, hanya orang yang menangis yang akan dihibur. Ya dong. Orang yang berduka cita, yang sampai menangis, akan dihibur. Ya, kalau orang yang happy-happy, ya nggak mungkin dihibur, karena dia sudah terhibur. Kan? Pada umumnya, kita sering menangisi atas kehilangan sesuatu di dalam kehidupan.
Ya Pak ya. Kita berduka cita itu karena kita kehilangan. Bahkan kehilangan itu karena perpisahan. Yang pertama, karena kematian, karena perceraian, karena pengkhianatan, karena putus hubungan kerja bagi setiap orang yang mungkin kena PHK akhir-akhir ini, karena perusahaan tidak mampu lagi membayar, dikhianatin oleh orang-orang yang mestinya mau ke pelaminan tapi dikhianatin, atau yang sudah merit tapi mau bercerai, duka citanya yang sangat dalam. Atau yang akhir-akhir juga yang putus hubungan cinta, PHC ya. Di situ, makanya di situ kenapa ada tangisan, kenapa kita berduka cita, karena ada perpisahan. Bahkan ada duka cita akhir-akhir ini yang saya sadari adalah dari anak saya sendiri ya, Clarice, yaitu putus hubungan dengan masa sebelum pandemi. Saya itu kadang-kadang lihat anak-anak itu pure ya hatinya. Clarice itu at one time itu bisa ngomong gini, Daddy, I miss so much a moment before Corona. I hate Corona. I really hate Corona because I can go shopping. I can go to the shopping mall. I can meet everyone. I can meet everyone at the school. Ya. Dan dia sampai nangis di situ. Itu karena perpisahan. Ya. Aku percaya juga pasti ada duka cita kita yang mengalami itu di masa-masa ini. Tapi wait dulu. Duka cita yang dimaksud Tuhan di sini adalah bobotnya lebih dalam lagi. Duka cita yang Tuhan maksud sini, ya. Oke, duka cita yang tadi Koko sebutin itu adalah perpisahan di bumi, yes. Antar apa yang ada di bumi ini ada kita berpisah, yes. Tapi yang Tuhan maksud di sini adalah di mana duka cita karena perpisahan hubungan antara Allah dan kita. Yang dimana karena apa? Kenapa kita berpisah dengan Allah? Karena dosa manusia. Karena ketidaktaatan manusia, ketidaktaatan Adam dan Hawa itu membuat kita itu terpisah. Ya. Dan itu loh memang ya yang menyebabkan kesedihan sampai hari ini. Ya. Bumi ini umurnya ribuan tahun, tapi itu kenapa bumi disebut ya dunia yang jatuh, bumi yang jatuh. Itu karena manusia umat ini semua orang berdosa sehingga muncullah bencana. Ya. Bencana apakah Tuhan yang desain? No. Muncullah kehancuran. Apakah Tuhan yang desain? No. Muncullah kekacauan. Apa yang Tuhan yang desain? No. Ya. Jadi gini, Koko kan masuk sebagai contoh ya, supaya kalian ngerti semua. Jadi ada hubungan, guys. Segala sakit penyakit manusia dengan ketidaktaatan manusia dengan Tuhan dari awalnya. Ya. Ini Koko ngomong dari awal. Sebagai contoh, ya, Koko nggak masuk COVID, tapi Koko kan masuk HIV aja. Tahu ya, HIV bukan hasrat ingin vivis, ya. Itu adalah joke-nya Kohiskia. HIV itu adalah AIDS, ya. AIDS itu, nah ini, terestimasi 37,7 juta manusia hidup dengan HIV di akhir 2020. Di masa COVID, nggak tahunya 37,7 juta itu HIV kasus. Dan 2/3-nya adalah dari benua Afrika. 2020, 680.000 orang meninggal karena HIV. Dan di sini saya garis bawahi, kenapa benua Afrika. Kita harus tahu hubungannya gini. HIV, apakah Tuhan menciptakan? No. Tapi apakah Tuhan mengizinkan terjadi? Yes. Kenapa tercipta itu? Karena dosa manusia yang free sex. Penularan HIV adalah dari seksual dan dari jarum suntik. Jarum suntik kenapa bisa menjadi penularan HIV? Karena orang ngobat, suka pakai obat, jarum suntik pakai berulang kali, ganti-gantian. Ya. Ada hubungannya memang penyakit dengan kejatuhan bumi ini. Ya. Jadi terus
Nah, kalau kita tahu sedikit pengetahuan ya, kalau kita tahu 2/3, benua Afrika, ramai banget di sana ya HIV, lebih ngetren dari COVID di sana mungkin. Nah, itu karena di sana jadi transaksional, karena negara miskin, tubuhnya jadi untuk cari uang, ganti-ganti pasangan, yang pastinya Tuhan tidak mendesain sampai pernikahan. Nah, terus kok bagaimana kita bisa bahagia? Kalau Koko yang sebutin tadi itu emang benar sih, nggak salah. Kita bisa berbahagia dari janji Tuhan yang selalu akan memberikan penghiburan, ya. Dan kita akan berbahagia waktu kita tahu bahwa Tuhan ini punya project hari ini juga punya project yang dimana Tuhan itu ingin menghilangkan semua dosa melalui pemurnian. Makanya kenapa ada sanctification-nya, pengudusan, di mana kita ini semua dibangun semua sama Tuhan, yaitu semua orang seperti Kristus. If only semua orang percaya pada Kristus dan benar melakukan firman-Nya, bisa loh penyakit itu nggak ada. Bisa loh perang itu nggak ada. Ya, Amerika nggak ada, akan hidup damai semuanya. Dan karena dari sana itu proyeknya Tuhan untuk buat kita tuh berbahagia. Terbukti di Wahyu 21 ayat 4. Ya. Wahyu 21 ayat 4. Bukan bacakan slide berikutnya, Bro. Kita baca bersama-sama ya. Ini janji Tuhan ini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lalu. I still remember a song yang sangat membuat hati Koko itu, memang lagu itu luar biasa ya. Tuhan ciptain lagu itu untuk memang mengingatkan firman-Nya, yaitu You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Tuhan mengubahkan ratapanku, duka citaku jadi tarian. Tuhan ubahkan kesedihanku menjadi sukacita. Ya. Nah ini, kita dijamin akan berbahagia karena kita akan mendapatkan penghiburan, kita akan memiliki bumi, kita akan mendapatkan kepuasan, kita akan mendapatkan kemurahan, dan kita akan melihat Allah. Dan itu janji Tuhan, bahwa Tuhan setelah naik ke surga, dia berikan Roh Kudus-Nya pada kita semua. Koko kasih perumpamaan simpel ya, yaitu life testimony sendiri, yaitu gudang Koko tanggal 31 Maret 2020. Itu kebakaran, ya, yang mengikutin my journey testimony Koko, masih ingat pasti. Ya. Itu kalau kita lihat itu yang ada tulisan 1 April 2020 itu hangus total. Ya. Tapi setelah 4 bulan itu ada bedeng-bedeng yang di atas itu didirikan emergency warehouse. Bukan singkat aja. Nah, yang foto berempat itu dan ada tulisan Bapak Sandra di situ, ya. Itu sekarang warehouse sekarang sudah berjalan normal, bahkan lebih bagus, bahkan memberikan performance yang lebih baik ya. Karena sebuah api dan kebakaran. Nah, yang Koko lihat bahwa juga dalam perjalanan ini, waktu itu duka cita, ya ada duka cita karena kehilangan sejumlah materi memang. Berapa ratus juta harus bisa membangun lagi, dan berapa ratus juta yang kehilangan pada saat itu kebakar. Yes, duka cita ada. Bohong kalau ngomong nggak ada duka cita, ada duka citanya. Tapi sewaktu kita melihat di balik ini semua selalu ada pengharapan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Itu hati kita akan berubah dan berbeda, akan selalu menantikan. Dan beneran sampai hari ini memberikan penghiburan bagi saya. Yaitu kalau kalian lihat itu, Bapak yang paling kiri itu, Bapak Sandra. Kalau nggak ada kebakaran, Bapak Sandra ini mungkin nggak datang.
Bapak Sandra pada saat itu bukan sebagai pegawai saya, pegawai PT Sumber Pakis, no, tapi sebagai orang yang tiba-tiba membantu aja, kayak Tuhan kirimkan malaikat membantu. Pada saat itu kan kita kalau bakaran ya sepaneng ya, mau apa-apa itu sepaneng. Tapi Bapak Sandra pada saat itu datang sampai hari ini dia bekerja bersama kami. Dan sewaktu dia bekerja bersama kami, performance perusahaan kami dan dengan adanya Bapak Sandra semakin signifikan, semakin ada istilahnya ada peningkatan yang luar biasa. Ya. So I'm telling you, sewaktu ya kita lihat tadi yang nonsens semuanya, itu gimana kita bisa bahagia kalau kita duka cita? Nggak taunya Tuhan akan menghibur kita. Ya, kalau hiburannya ini, kalau Koko adalah Bapak Sandra, pribadi Bapak Sandra datang dalam perusahaannya Koko. So kalau kita mengerti di dalam kerajaan Tuhan itu, value-nya itu selalu seperti ini loh guys. Ini, no fire, slide berikutnya, no fire, halo, tes, oke. No fire itu no warehouse dan no Sandra. Ya, kita bisa ngerti ya, kalau nggak ada fire itu nggak ada warehouse baru, nggak ada Pak Sandra. Dan kita kalau ngerti value-nya Tuhan, no pain, no gain, no test, no testimony, no work, no reward, no COVID-19, no hope, no death, no life, no cross, no glory. Saya mau kasih contoh di no COVID-19, no hope. Sekarang itu nggak taunya guys, orang-orang itu sudah mulai mengerti bahwa uang itu di bawah kesehatan. Saya sempat mendengarkan istilahnya tacik-tacik di telepon ya, istilahnya random aja nih ya. Saya ngomong, iya loh, sekarang ini ya wis punya duit sak piro gak isa loh. Sekarang yang penting itu kesehatan. Ya. Yang penting sehat sekarang itu, wis harta paling berharga itu kesehatan ya, tacik-tacik style Surabaya kayak gitu. Nah, kita juga harus tahu bahwa Tuhan mengizinkan COVID-19 itu supaya kita pengharapan ini muncul. Bukan cuman pada uang, bukan pada kesehatan kita, tapi pada Tuhan yang memiliki kita semua. Ya. Oke, berikutnya. Tadi kan ngomong tentang you shall see a greater happiness. Kalau poin satu tadi berbicara akan terjadi perubahan dalam hati dan perubahan identitas. Yes. Poin kedua sekarang adalah reward-nya, guys. You have received higher reward. Tahu nggak higher reward kita itu apa? Kerajaan Allah di hidupmu. Kerajaan sorga di pernikahanmu. Kerajaan sorga di perusahaanmu. Ya. Aku bacaan cerita cepat aja. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang dicela dan dianiaya dan difitnah segala yang jahat, karena upahmu besar di sorga. Kerajaan sorga ini, yaitu sekali lagi Koko bilang, itu upahnya. Suatu kita percaya Tuhan dan menghidupi semuanya ini, itu upahnya kita. Ya, kita ngomong tentang high reward, which is hashtag bulan depan. High reward kita itu bukan uang, bukan materi. High reward kita itu nggak taunya kerajaan Allah di hidup kita. Dan itu nyata. Singkat aja, miskin di hadapan Tuhan. Ya. Oh, ini maksudnya apa? Miskin di hadapan Tuhan. Ini nggak masuk akal. Masa yang miskin yang masuk dalam kerajaan surga, yang dapetin kerajaan surga, yang miskin yang dapetin, yang empunya, ya, dibilang yang punya kerajaan surga. Ini di sini sama sekali yang miskin itu nggak ada hubungannya sama kemiskinan uang, ya. Tapi di sini itu poor in spirit. Jadi bukan penampilan di luar, guys. Kita punya mobil, kita punya baju branded, no. Tetapi roh kita yang di dalam itu miskin. Ya. Di sini Tuhan nggak mengajarkan kita, ya. Tuhan Yesus nggak ngajarin kita untuk jadi pengemis, ya, sekali lagi, bukan menjadi penakut, bukan menjadi orang yang nggak berdaya, bukan yang jadi orang yang mudah dieksploitasi, bukan jadi orang yang kelaparan gitu, nggak mampu makan, kurang gizi, kurus gitu.
bukan ngajarin kita untuk melarat, bukan ngajarin kita untuk kumuh atau mambuh, ya. Kumuh atau mambuh. Ya. Please, Tuhan nggak ngajarin kita seperti ini. Tapi Tuhan itu ngajarin kita tuh miskin di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan itu dari roh kita. Katakan bersama-sama, maksudnya di sini adalah bangkrut rohani. Nah, ini term baru ya. Yuk katakan bersama-sama yuk. Bangkrut rohani. Bangkrut rohani. Ya. Gini, orang yang bangkrut itu normalnya mendeklarasikan bahwa aku tidak mampu dalam memberi, aku ini minus, aku tidak berdaya, untuk melanjutkan hidupku, untuk melanjutkan perusahaanku, aku nggak bisa, aku butuh, aku tergantung dengan orang yang lebih hebat. Nah, orang yang bangkrut rohani ini, yang punya kerajaan surga. Orang yang selalu, istilahnya gini, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku ini miskin. Rohku ini miskin sekali. Kalau tanpa Engkau, aku nggak bisa kaya. Kaya dalam arti kaya in spirit. Aku butuh Engkau. Jadi kerajaan surga itu bukan milik ras tertentu, ya, yang dimana kita dulu kalau tahu Israel dipilih, ya, bukan cuma Israel. Bukan bangsa tertentu, bukan yang prestasi, bukan yang penuh semangat dan gigih dalam pekerjaannya, bukan yang hebat, bukan yang kaya materi. Kerajaan surga itu adalah berkat yang diberikan untuk orang yang justru malah bangkrut rohani, dianiaya, dicela, difitnah karena kebenaran. Oke, aku masuk dalam penghujung. Kalau kita lihat tadi semua, mungkin selama ini kita mengira kadang-kadang bahwa ayat-ayat tadi itu adalah syarat dan instruksi untuk masuk kerajaan Allah. You have to be like this. You have to be like this to be happy. You have to be like this to enter the kingdom of God. Nah, kegagalpahaman di sini itu sewaktu kita memang lihat ini jadi syarat mendapatkan kebahagiaan sejati. Nah, kenyataannya kalau kita harus jadi miskin, duka cita, lemah lembut, sudah pastilah kebahagiaan model gini hati kita itu secara manusiawi nggak mau. Kita akan selalu frustasi dan gagal membaca 12 ayat ini dan menghidupi ajaran Tuhan ini. Karena kemanusiaan kita ini nggak mampu. Di sini Tuhan nggak memberikan instruksi atau syarat. Tapi di sini Tuhan memberikan gambaran. Dia deskripsikan kebahagiaan sejati itu seperti apa. Dan seperti apa gaya hidup kita sewaktu kita itu percaya dan mengikutinya. Ya. Gini, untuk kita bisa bahagia sejati, itu harus ada jaminan yang sejati. Profil Yesus yang kaya in spirit, rich in spirit, sumber kekayaan, sumber hikmat, sumber sukacita, sumber kelemah lembutan, sumber kebenaran, sumber kemurahan hati, kesucian damai. Dia menukar itu semuanya di kayu salib. Dia tukar itu semua. Koko balik lagi ya dari duka cita tadi. Tahu nggak di dalam dunia ini ada satu quote yang mengakui duka cita terdalam. Koko nggak mendiskreditkan orang-orang yang lagi berduka cita. Tapi duka cita terdalam adalah sewaktu seorang papa, seorang mama harus mengubur anaknya. Karena human heart itu tidak pernah didesain untuk heartbreak yang seperti ini, untuk duka cita yang semacam ini. Makanya kita kalau lihat bahwa seorang ayah harus mengubur anaknya, seorang ibu harus mengubur anaknya. Bahkan seorang ibu yang keguguran, duka citanya itu dalam. Duka citanya itu dalam sekali. Duka cita yang dikatakan manusia itu paling dalam. Enggak taunya Allah Bapa dan Putranya itu mengambil bagian itu. Allah Bapa ya, itu bukan menguburkan
anaknya. Tapi Allah Bapa itu memberikan anaknya di kayu salib untuk orang-orang yang berdosa. Duka cita yang terdalam itu sewaktu Tuhan Yesus berkata bahwa Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Hubungannya selalu dia panggil Bapa, Bapa, setiap hari panggil Bapa. Tapi hari itu juga dia panggil Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ingat, duka cita itu terjadi karena perpisahan. Perpisahan, seorang ayah melihat anaknya digantung di kayu salib. Kita mungkin nggak pernah lihat itu ya. Diludahin, dibunuh, ditusuk, dimahkotai duri, dipaku. Duka cita semacam itu. Bapa mau ambil. Bapa mau ambil. Untuk kita dapat sukacita sejati dan kebahagiaan sejati. Dan reward kerajaan Allah itu genap dalam hidupmu. For us to see greater happiness, Jesus had to experience sadness. Untuk kita lihat kebahagiaan yang lebih hebat, Yesus itu harus mengalami duka cita yang sangat dalam. Untuk kita menerima reward yang lebih tinggi, Yesus harus kehilangan semuanya. Cinta nggak sama Tuhan yang seperti ini? Makanya itu, sewaktu kita ngalamin duka cita yang dalam, ya, duka cita yang benar-benar dalam, sedalam-dalamnya karena ditinggal keluarga yang terdekat apa segala. Ada kasih karunia-Nya. Erlin, Ryan, kalian angkat tangan sampai hari ini. Ada kasih karunia-Nya untuk kalian, untuk kita semua bisa melewati dengan sukacita dan bahagia. Bukan karena situasi dan kondisi, tapi karena Tuhan yang menanggung itu semua. Dia mengalami duka cita yang paling dalam supaya kita bisa bahagia sebahagia-bahagianya dan itu sejati. So, kita yang mengira bahwa pertemanan ini semua nonsens sampai hari ini, sampai detik ini, kita mulai melihat bahwa ini menjadi true joyfulness, jadi kebahagiaan yang sejati. Dan sewaktu kita mendengar berita ini, bahwa Tuhan mau menanggung itu semua, Tuhan mau mengalami itu semua, Tuhan mau kehilangan itu semua, kita diberikan kekuatan kasih karunia-Nya, dan kita akan melihat a greater happiness that is unshakable, dan kita akan menerima higher rewards that is unshakable. Mari, aku ingin berdoa untuk kalian semua. Mari angkat tanganmu sebelum saya serahkan pada Nancy. Bapa, aku berdoa untuk Egyptians, Tuhan. Biarlah mereka mengecap dan merasakan kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Engkau. Karena kerajaan Allah yang Kau akan kerjakan dalam hidup mereka. Bukan apa yang dunia katakan. Tapi kerajaan Allah yang akan Kau genapi di setiap kehidupan adik-adikku ini. Dan kerajaan itu nyata now. Now and now, bukan later waktu kita ketemu Yesus, later waktu kita ketemu Bapa. No, it's now, 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 heaven on earth, heaven on earth, heaven on earth, surga di bumi. Dan sebagai jaminannya, Roh Kudus telah dicurahkan untuk kita semua. Dan yang paling harus kita ingat adalah Bapa dan Anak mengambil duka cita terdalam. Duka cita yang paling deep, yaitu seorang bapa bukan saja mengubur anaknya, tapi seorang bapa yang memberikan anaknya dan harus disiksa di situ, harus dibunuh di situ untuk orang yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Karena kekuatan kasih karunia ini, engkau akan dimampukan dan engkau akan berbahagia di muka bumi ini. In Jesus' name we pray. Amen.